setelah saya 1 tahun, saya berpikir bagaimana supaya saya ini tidak berkuda lagi, tidak naik kuda, tapi saya tetap bisa latihan berkuda. Maka saya menciptakan gerak tubuh, ya. Saya menciptakan gerakan sebagaimana orang naik kuda. Itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, nggak usah keluar rumah, cukup di kamar. Yang penting ada kemauan. Manfaatnya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Para pemirsa, tidak seperti biasanya, kali ini saya memakai kaos olahraga. Pada saat ini saya ingin berbagi. Kalau berbagi itu berarti saya juga mengalami, begitu ya. Berbagi tentang tips kesehatan. Para pemirsa, kita yang sudah berusia 50 tahun lebih, 50 tahun ke atas, itu ada kebiasaan yang buruk, yakni malas berolahraga. Ya, bisa jadi karena kesibukan, bisa jadi memang karena mager atau malas gerak. Padahal kalau kita tidak olahraga, itu akibatnya akan fatal. Kenapa? Karena kita manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan lemah. Karena manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah, dan kelemahan setiap manusia itu berbeda, ya. Mungkin ada yang punya kelemahan di bidang perutnya, ada di bidang kakinya, ada di jantungnya, ada di kepalanya, dan lain-lain. Nah, karena kita semua sebagai manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kelemahan, maka bagaimana supaya kita mengakhiri hidup tidak terlalu ngedrop. Nah, kelemahan kita itu tidak terlalu ngedrop. Sebab kalau kelemahan kita terlalu ngedrop, artinya kita sakit parah, itu akan merepotkan orang lain. Nah, bagaimana kita berusaha agar kita tanpa keluar rumah, cukup di rumah atau bahkan di kamar saja, tetap bisa menjaga kebugaran. Saya punya tips yang akan saya bagi kepada para pemirsa semua. Jadi ceritanya begini, para pemirsa, sekitar tahun 2013-2014 saya mengalami gangguan pada lutut, persendian lutut ini. Saya sudah periksa dan terapi dokter, namun hasilnya kurang maksimal menurut saya. Kemudian saya mencari, bertanya-tanya ke sana kemari. Akhirnya saya menemukan jawaban. Jawabannya adalah latihan berkuda. Mungkin ada yang tidak percaya, ya, bahwa saya sudah setahun itu. Saya setahun melakukan olahraga berkuda. Dan alhamdulillah setelah saya 1 tahun itu olahraga berkuda, keluhan saya alhamdulillah tidak ada lagi. Jadi saya sehat walafiat, sendi di bagian lutut saya ini tidak bermasalah lagi. Setelah saya 1 tahun, saya berpikir bagaimana supaya saya ini tidak berkuda lagi, tidak naik kuda, tapi saya tetap bisa latihan berkuda. Maka saya menciptakan gerak tubuh, ya. Saya menciptakan gerakan sebagaimana orang naik kuda. Itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, nggak usah keluar rumah, cukup di kamar. Yang penting ada kemauan. Manfaatnya luar biasa. Karena memang kita ketika usianya sudah 50 tahun ke atas, itu memang harus menjaga kebugaran. Ada beberapa olahraga ringan yang cocok untuk usia 50 tahun ke atas, diantaranya 1. Jalan kaki. Olahraga yang mudah dilakukan dan dapat meningkatkan sirkulasi darah tanpa memberikan tekanan yang terlalu besar pada sistem kardiovaskular. 2. Bersepeda. Olahraga yang dapat membakar kalori lebih banyak daripada jogging dan berdampak lebih kecil pada persendian. 3. Berenang. Olahraga yang dapat membantu menjaga ketahanan tubuh, membangun otot dan tulang, serta membakar kalori. 4. Yoga. Olahraga yang dapat membantu mengontrol detak jantung dan tekanan darah,
serta mengurangi kecemasan dan depresi. 5. Tai Chi, olahraga yang dapat meningkatkan keseimbangan, kesehatan tulang dan jantung, serta meringankan rasa sakit dan kekakuan akibat radang sendi. 6. Latihan kettlebell, olahraga yang dapat meningkatkan kekuatan fungsional dan stabilitas tubuh, serta melatih genggaman. 7. Senam peregangan, olahraga yang dapat meningkatkan fleksibilitas otot dan sendi. 8. Squat sederhana, olahraga yang dapat menguatkan otot paha, pinggul, dan lutut. Dan 9. Angkat tumit, olahraga yang dapat menguatkan otot betis dan pergelangan kaki. Untuk aktivitas sedang, dianjurkan untuk dilakukan selama 150 menit per minggunya, seperti 30 menit sehari dan 5 kali seminggu. Anda dapat berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter terkait jenis latihan dan durasi yang cocok dengan kondisi fisik Anda. Ketika saya bertanya manfaat olahraga berkuda untuk orang yang sudah berusia 50 tahun ke atas, jawabannya seperti ini. Olahraga berkuda memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, termasuk untuk orang yang sudah berusia 50 tahun ke atas. 1. Meningkatkan kekuatan otot. Berkuda melatih hampir semua otot tubuh, termasuk otot paha, betis, perut, dan punggung. 2. Meningkatkan fleksibilitas. Berkuda membantu meningkatkan fleksibilitas tubuh dan sendi. 3. Meningkatkan keseimbangan dan koordinasi. Berkuda melatih keseimbangan saat menunggang dan koordinasi saat mengarahkan kuda. 4. Meningkatkan kesehatan jantung. Berkuda meningkatkan denyut jantung dan memberikan latihan kardiovaskular yang baik. 5. Mengurangi stres. Berkuda dapat memberikan perasaan ketenangan dan kedamaian. 6. Meningkatkan rasa percaya diri. Berkuda dapat membangun rasa percaya diri. 7. Melatih tanggung jawab. Jika memiliki kuda sendiri, maka rasa tanggung jawab akan terlatih. Dan 8. Tetap aktif dan bertemu orang baru. Berkuda merupakan cara yang bagus untuk tetap sibuk dan bertemu orang baru. Tidak ada kata terlambat untuk mulai berkuda, dan Anda mungkin menemukan bahwa Anda mengembangkan gairah yang bertahan lama dan seumur hidup. Oke para pemirsa, tidak usah terlalu lama, saya akan mempraktekkan gerakan sebagaimana orang naik kuda yang tidak usah ke lapangan untuk naik kuda, tapi cukup di kamar. Cukup dilakukan di kamar dan tidak berat. Yang penting kita istiqomah, insya Allah akan menjaga kesehatan kita. Ketika kita sudah naik kuda, maka posisinya kira-kira ya seperti ini ya. Jadi tangan ini memegang pelana, tali pelananya ya. Kemudian gerakannya adalah begini ya. Silakan diperhatikan ya. Saya mundur dulu supaya kelihatan semua. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini berjalan terus begini ya. Dari samping. Santai saja ya. Ini terus dilakukan. Silakan dihitung sendiri. Semakin banyak, semakin sehat. Dan lutut ini ya, lutut ini semakin ke bawah, maka juga akan semakin jos ya. Lutut ini akan berarti akan makin kuat ini lutut kita ya. Ya, dari samping, banyak lagi. Ini bisa berkeringat loh ya, jangan dikira. Kalau saya kan sudah terbiasa, jadi nggak begitu masalah. Bagi Anda yang mungkin belum terbiasa melatih gerakan lutut, ini semua sendi gerak ini ya. Persendian kaki, persendian ini,
lengan kanan kiri ini semua gerak ini. Ya, silakan dorong ke bawah lagi kakinya ini, makin sehat ini seperti ini. Ya. Ya. Oke. Para pemirsa, ini adalah gerakan fisik. Nanti pada episode berikutnya saya akan berbagi gerakan olahraga yang tidak gerakan fisik tapi olahraga psikis. Jadi kita bisa menguatkan atau mempertahankan kesehatan kita dengan olahraga fisik seperti tadi, juga dengan olahraga psikis nanti pada episode berikutnya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.